Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaida, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Program studi Guru Kelas MI. NIM 245401111611. Berikut ini adalah video pembelajaran saya pada pelajaran IPAS, topik ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia dengan model pembelajaran PBL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat? Sehat. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Aulia Saputri. Fatanul Akmal. Maudi Anjani. Muhammad Alif. Muhammad Ashraf. Muhammad Aziz. Muhammad Habibi. Sebelum kita belajar, coba pimpin kita baca doa bersama-sama. Coba ketua kelas maju ke depan, kita pimpin baca doa. Yang lain ikuti baca doa bersama-sama. Yuk, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Baiklah, sekarang kita belajar. Hari ini belajar apa anak Ibu? Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai. Hari ini kita akan membahas akibat ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Tujuan itu menyebutkan aktivitas manusia yang merusak lingkungan. 2. Menjelaskan dampak dari aktivitas tersebut. 3. Menyampaikan ide solusi sederhana dalam diskusi kelompok. 1. Apa yang terjadi jika kita terus membuang sampah sembarangan? Ya, banjir bandang. Bisa. Apalagi? Coba siapa lagi? Tak mengakibatkan tanah longsor, boleh. Apalagi? Merusak lingkungan. Boleh. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga lingkungan mulai dari lingkungan sekolah? Iya, membuang sampah ke tempat sampah. Boleh. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita membuang sampah ke tong sampah. Gambar apa yang kamu lihat? Dan apa penyebabnya? Gambar yang pertama, gambar apa? Banjir. Gambar yang pertama gambar apa? Banjir. Terjadinya banjir di sini karena penyebabnya kenapa terjadinya banjir? Karena membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan akan terjadinya kebanjiran. Gambar yang kedua, apa? Pengundulan hutan. Ya, penebangan, pengundulan kayu. Boleh juga. Ini gundulnya hutan karena ulah siapa? Siapa manusia? Siapa manusia? Kita juga adalah manusia, maka kita harus menjaga. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita harus melestarikan. Misalnya, kita tidak boleh menebang pohon berlebihan. Kita harus menebang pohon yang bisa kita lestarikan. Sudah kita tebang, kita harus menanam kembali penghijauan.
biar tanahnya kembali subur menjadi hijau, kembali. Tidak boleh kita gundulkan. Kalau kita gundulkan tanah ini, hutan ini, tanah gundul akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa? Longsor. Setelah longsor akan mengakibatkan apa lagi? Terjadinya banjir bandang, terjadinya banjir besar. Seperti gambar yang pertama, terjadilah banjir. Nah, gambar yang ketiga, polusi. Polusi di sini karena adanya apa? Udara, asap, adanya pabrik yang berlebihan mengeluarkan polusi sehingga kita akan apa? Sakit, ya, susah pernapasan. Kita tidak bisa bernafas karena berlebihan adanya polusi. Coba anak ibu, ada pengalaman tentang kebanjiran? Coba, mau cerita? Silakan. Pengalaman kita yang terjadi sehari-hari tentang kebanjiran. Berserakan. Sampah-sampah yang berserakan di depan rumah saya, Bu. Sampah berserakan mengalir ke rumah Syifa ya. Ya. Airnya mengalir ke situ karena terjadinya banjir. Ya. Menjaga lingkungan supaya sampahnya tidak berserakan saat terjadi banjir. Aktivitas merusak lingkungan. 1. Membakar sampah plastik. 2. Menebang hutan sembarangan. 3. Menggunakan kendaraan bermotor berlebihan. 4. Membuang sampah ke sungai. Gambar yang pertama, membakar sampah plastik. Boleh kita membakar sampah plastik. Tadi kita sudah bahas, kita membuang sampah pada tempat sampah. Setelah itu, sampah kita bakar. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan kita membakar sampah, akan terjadinya polusi sehingga kita tidak bisa bernafas. Botol minuman boleh kita pisahkan. Yang bisa kita olah, bisa kita buat menjadi pupuk organik. Dari sampah ini bisa juga kita olah, kita masukkan ke lubang, kita masukkan dalam lubang, kita simpan di situ, kita bisa olah menjadi pupuk organik. Kalau sampah yang seperti plastik-plastik, bisa kita bakar. Tapi saat kita bakar tidak boleh berlebihan. Karena menyebabkan nanti adanya polusi, asapnya berlebihan, tercemar ke mana-mana. Ya. Gambar yang kedua, menebang hutan sembarangan. Ini. Menebang hutan sembarangan juga tidak boleh. Karena akan terjadinya merusak lingkungan, terjadinya banjir. Karena kita menebang pohon sembarangan. Boleh kita menebang pohon, harus kita menanam kembali dan kita lestarikan penghijauan kembali supaya tidak terjadinya kebanjiran. Bisa dipahami? Bisa. Gambar yang ketiga, menggunakan kendaraan bermotor berlebihan. Boleh kita berkendaraan motor, tapi tidak boleh berlebihan kita pergi ke sekolah. Pasti kita naik kendaraan untuk pergi ke sekolah. Dah. Gambar yang keempat, membuang sampah ke sungai. Tidak boleh kita membuang sampah ke sungai. Kemana kita harus membuang sampah? Ke tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kalau kita membuang sampah ke sungai, berarti kita tidak melestarikan dan tidak menjaga lingkungan yang berdiskusi kelompok. Yang pertama, membentuk kelompok anggota 5 orang. Perhatikan gambar yang disediakan, diskusikan, dan jawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja nanti yang Ibu berikan. Ya. Yang ketiga, keempat, sampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Nanti anak ibu setelah mengerjakan lembaran kerja, nanti anak ibu maju ke depan. Kita diskusikan bersama-sama. Ya, yuk sekarang kita buat kelompok. Mari, yuk, buat kelompok. Berarti yang ini buat mari, yang ini buat kursinya. Nak. Angkat kursinya. Dah, gini. Sudah siap semuanya? Sekarang kita kerja kelompok. Masing-masing kelompok coba maju ke depan 1 orang. Masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok maju ke depan 1 orang.
ambil LKPD untuk kalian kerjakan kelompok. Ya. Ayo maju satu orang dari kelompok masing-masing. Ya, coba pilih. Ya. Ya. Taruh di atas meja. Nanti, ya. Sekarang sudah bisa dibuka. Sudah buka amplopnya, Anak Bunda dah? Sudah dapat semuanya gambar? Sudah. Gambar apa Alif? Kelompok 1 menebang pohon. Kelompok 2 gambar apa nak? Menggunakan kendaraan bermotor berlebihan. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya untuk anak Ibu kerjakan ya. Nanti buat tulis nama di sini ya. Tulis nama. Nanti anak Ibu bisa mengerjakan hasil diskusi kelompoknya. Kalian kerjakan di sini, direksi hasil diskusi. Apa judul kasus yang dibahas di kelompokmu ini? Nanti kalian jawab di sini. Ya. Yang kedua, aktivitas manusia yang dilakukan dalam kasus tersebut. Yang keempat, sebutkan 2 solusi sederhana untuk mencegah masalah ini. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah. 1. Iya. Yeah. Apa judul kasus yang dibahas kelompokmu? Tulis, baca. Ya. Menembangkan pohon liar. Ya, menembangkan pohon liar. Ya. Tulis. Ya, boleh nanti kelompok. Ya. Kasus yang dibahas di kelompokmu. Kasus yang apa? Kasus menebang aktivitas manusia apa yang dilakukan dalam nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Sudah siap semuanya? Sudah. Siapa yang mau maju ke depan untuk berpresentasi? Boleh. Berarti coba maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi judul kasus polusi akibat kendaraan bermotor terlalu sering bahkan untuk jarak dekat. Apa 2 dampak lingkungan dari aktivitas meningkat? Suhu kota menjadi lebih panas. Efek rumah kaca. Sebutkan 2 solusi sederhana untuk mencegah masalah ini. Berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak dekat menggunakan transportasi umum. Coba dari kelompok 4 hasil presentasinya. Coba maju dari kelompok 4. Atifah sama Maudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kasus membakar sampah yang dibahas kelompokmu, membakar sampah plastik. Aktivitas manusia apa yang dilakukan dalam kasus sampah? Khususnya sampah plastik di lingkungan terbuka. Dampak lingkungan. Apa 2 dampak lingkungan dari aktivitas tersebut? Udara tercemar oleh gas beracun. Meningkatnya suhu bumi. Suhu bumi karena emisi karbon dioksida. Solusi sederhana untuk mencegah masalah ini. Memilah sampah organik dan anorganik di rumah.
mengikuti program daur ulang atau bank sampah. Dari kelompok 4 hasil diskusi kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk melihat dampak terhadap bumi. Hasil yang kita bahas hasil diskusi tadi yaitu membakar sampah sembarangan, gambar pembuangan sampah ke sungai, juga menebang pohon secara liar, dan dampak mengoperasikan pabrik industri berlebihan sehingga adanya polusi untuk pencemaran, untuk kita tidak bisa kembali berdampak terhadap bumi. 1. Polusi dan udara dan tanah. 2. Pemanasan global dan mencairnya es di kutub. 3. Banjir dan kekeringan. 4. Kepunahan hewan laut. Yang dipahami? Bisa dipahami? Bisa? Semua dipahami? Baiklah, hasil diskusi kita hari ini. Baiklah, refleksi dan kesimpulan hari ini. Yang paling penting yang kamu pelajari hari ini. Dapat menghasilkan gas beracun dan karbon dioksida yang merusak. Katakan kebiasaan yang ingin kamu ubah untuk menjaga lingkungan. Ya. Dan membuatnya sesuai jenisnya. Seperti semula tadi, sudah selesai kita membuat kelompok, sudah selesai hasil diskusinya dan refleksinya. Sekarang kita duduk kembali seperti anak ibu. Nah, sekarang ibu kasih soal untuk anak ibu karena kita sudah belajar tadi mengenai lingkungan yang bersih untuk menjaga kebersihan dan tidak boleh membongkar sampah sembarangan. Sekarang ibu kasih soal untuk kalian mengerjakan soalnya, bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita agar tetap bersih. Coba anak ibu kerjakan. Ya, sudah mulai mengerjakan. Di sini. Aceh-aceh pulang lah. Sudah siap anak ibu? Sudah siap semuanya? Sudah. Coba kumpulkan semua kata soal jawab. Dah, kumpulkan. Ya. Kumpulkan. Ya. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, coba anak ibu maju ke depan. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Anak-anak semua, kita sudah belajar bersama hari ini. Sampai pertemuan yang akan datang, kita lanjut lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.